Baik, salam sehat untuk kita semua. Kembali kita bertemu di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kali ini kita akan membahas mengenai materi aplikasi pengolah angka atau biasa disebut dengan spreadsheet yang lebih dikenal dengan Microsoft Excel. Nah, untuk pertama kita akan mempelajari bagaimana cara untuk membuka aplikasi Microsoft Excel. Kali ini saya menggunakan Microsoft Excel 2019. Cara untuk membuka ada beberapa cara, seperti materi yang sudah kita pelajari waktu lalu mengenai Microsoft Word. Nah, pada prinsipnya cara membukanya adalah sama. Kita bisa memulainya dengan mengklik tombol Start, kemudian kita pilih All Program, dan di All Program ini kita bisa menemukan aplikasi Microsoft Excel. Nah, ini kita ketemu Microsoft Excel, tinggal diklik, maka sebentar Microsoft Excel akan terbuka. Dan untuk lanjut kita pilih blank dokumen atau dokumen kosong. Nah, inilah tampilan dari Microsoft Excel. Kemudian cara yang kedua, kita juga bisa melakukan pembukaan aplikasi Microsoft Excel dengan mengklik di taskbar ini dengan mengetik Excel. Nah, ini kemudian kita tinggal klik, maka tampilannya akan seperti tadi juga ya. Nah, seperti ini. Dan ada beberapa cara lain juga, misalkan jika Anda sudah meletakkan shortcutnya di desktop, maka kita akan bisa langsung mengklik. Dan saat ini kebetulan saya tidak meletakkannya di desktop, sehingga saya membuka langsung di tombol Start dan seterusnya. Kita akan mulai di Start, kemudian kita cari Excel, kita klik. Nah, setelah kita klik Open ini, maka di sini ada beberapa pilihan, yaitu untuk membuat dokumen baru serta membuka dokumen yang sudah pernah dikerjakan seperti ini. Nah, kita akan memulai dokumen baru, kita klik New, kemudian kita pilih Blank Word. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Inilah tampilan awal dari Microsoft Excel 2019. Pada tampilan awal di sini ada Home, ya. Ini Home ini adalah tampilan utama, ada New dan ada Open. Nah, New ini adalah untuk membuat lembar kerja baru. Kemudian yang di sini adalah template-nya. Kita bisa menggunakan template sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya. Kemudian di sini ada Open. Nah, Open di sini adalah perintah untuk membuka lembar kerja yang sudah pernah kita simpan terlebih dahulu. Nah, Anda bisa perhatikan, kita bisa contohkan, misalnya saya bisa buka dokumen, saya browse, kemudian saya akan memilih dokumen yang sudah pernah dikerjakan di sini dalam bentuk Excel. Tinggal dipilih di sini, misalkan ada beberapa dokumen, itu tinggal kita pilih ya. Nah, di sini kita akan lanjutkan dengan membuka lembar kerja baru atau disebut dengan blank Word. Nah, kita klik, kemudian sampailah kita di aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan pelajari mengenai apa itu kolom ya, dan apa itu sel ya. Kalau di sini kolom 1, kolom 2, 3, kemudian ini adalah row ya.
atau baris A, baris B, dan seterusnya. Nah, pertemuan antara kolom dan baris itu disebut sel. Ya, itu disebut sel. Jadi, misalkan seperti ini kita berada di sel C2. Ya, berada di sel C2. Seperti itu. Atau di sini berada di sel F10 atau di A16, B6 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mengatur lebar dan tinggi dari baris. Nah, kita akan coba perhatikan di sini. Di sini saya berada di sel B3. Nah, kalau kita akan membuat sel B3 ini dengan ukuran yang lebih besar dan akan diikuti dengan bagian yang lain. Nah, kita akan mengatur tingginya. Kita bisa mulai dari di sini, tarik ke atas, ya, ke bawah, ditarik. Ya, di sini kita bisa mengatur tinggi. Jadi ukurannya sudah berubah, ya, sudah berubah. Kalau kita ingin lebarkan dia, kita bisa geser ke kanan. Atau jika sudah berlebih, kita bisa kurangi ke kiri. Atau kita bisa kecilkan lagi yang A itu bisa, ya. Tinggal seperti ini, sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai merger and center. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita akan cari tahu dulu apa sebenarnya fungsi dari merger and center. Nah, merger dan center ini fungsinya adalah untuk menggabungkan dua sel atau lebih sehingga menjadi satu sel. Nah, kita akan coba di sini mengetikkan di sini. Misalkan saya ketik sini nomor nama siswa, kemudian jenis kelamin, kemudian di sini saya ketik laki-laki, sini perempuan. Nah, dari tampilan seperti ini kita bisa melihat fungsi yang sebenarnya dari merger cell. Nah, saya akan senterkan semuanya itu. Jadi semua teks itu dikasih tengah semua, kita bisa lihat. Nah, kita bisa geserkan ini, ya. Nah, kemudian ini. Nah, yang menjadi kendala di sini adalah kita bisa perhatikan. Sebenarnya ini untuk jenis kelamin dia harus berada di posisi tengah. Kemudian laki-laki dan perempuan ini kita pisahkan di masing-masing kolom. Inilah fungsi dari merger and center. Kita blok terlebih dahulu dua sel ini, kemudian kita klik merger and center. Nah, maka dia sudah berada di satu sel yang digabung, di dua sel yang digabung menjadi satu. Nah, setelah kita ketik, ya, tulisannya itu dia sudah center tapi berada di bawah, maka kita atur lagi dia posisinya menjadi di tengah, nah, menyesuaikan dengan ukuran teks yang ukuran dari kolom yang sudah ada. Nah, demikian fungsi dari merger and center. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai format sel. Format sel itu kita bisa masuk ke sel yang akan kita format atau yang akan kita rubah. Kemudian kita klik kanan. Kita lihat di sini ada beberapa pilihan, misalnya untuk teks ini itu bisa kita cut atau kita bisa hapus, kita bisa copy dan seterusnya. Itu kan pelajaran yang sudah pernah yang hampir sama dengan Microsoft Word. Nah, kita masuk di
format cell. Nah, di sini perhatikan. Nah, untuk teks ya, seperti kita lihat di sini ya, kata perempuan di sini. Itu posisinya mendatar ya. Itu kita bisa rubah posisinya ya dengan mengatur di sini. Misalnya kita atur ke atas ya, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, otomatis tulisannya itu sudah dari bawah ke atas ya, seperti itu. Atau kita bisa juga kembalikan seperti misalnya dia mau ke bawah ya. Nah, kita klik OK. Nah, seperti itu. Nah, demikian untuk materi mengenai bagian untuk format cell. Nah, Anda sudah bisa lihat perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita akan membuat penomoran secara otomatis. Pada Microsoft Excel ada cara untuk membuat nomor secara otomatis. Misalkan pada tabel yang kita miliki seperti ini, di situ dalam kolom nomor kita bisa ketik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Ini sangat membutuhkan waktu yang lama ya. Jika dalam pembuatan nomor ini sampai 100 atau 200, maka waktu pengetikannya itu sangat lama. Ada cara yang bisa kita buat ya, ini saya hapus dulu. Nah, caranya seperti ini, kita blok 2 angka. Caranya harus kita ketik 2 angka terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tambah kode plus ya di sudut kanan bawah. Kemudian kita langsung drag aja ke bawah. Nah, sampai di mana akan kita buat nomor. Nah, selanjutnya misalkan kita terlanjur selesai di sini, tetapi masih ada nomor yang akan ditambah di bawahnya. Tidak masalah, kita drag lagi kemudian kita plus lagi. Maka nomornya akan bertambah secara otomatis. Nah, demikian. Kemudian kita akan bahas mengenai border ya. Atau bisa dibilang memberikan tanda pada bagian atas tabelnya. Katakanlah seperti ini ya. Kita bisa klik di sini ya. Kemudian kita pilih format cell. Kemudian di sini kita pilih border. Kemudian kita bisa memberikan tanda garis pada bagian-bagian yang sudah ada. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan garis yang memisahkan antara bagian-bagian yang ada. Nah, ini saya baru buat 2, kita bisa lengkapi lagi. Misalkan yang ini, kita klik kanan, kemudian pilih format cell dan kita tambahkan lagi ini. Lalu kita klik OK. Ini adalah border yang standar ya, border yang standar ya. Untuk jenis border yang dihasilkan adalah standar ya, seperti ini. Border bisa kita rubah garisnya dengan selera yang kita inginkan ya. Kita bisa saja seperti ini. Kemudian klik kanan, format cell. Nah, kita bisa pilih di sini untuk lainnya ya, kita bisa pilih seperti ini. Kita klik di sini ya. Klik di sini, klik di sini, dan seterusnya. Maka jenis garis yang dihasilkan atau bordernya sudah berubah. Selanjutnya kita bisa memberikan warna pada tabel ya. Saya contohkan seperti ini. Kemudian kita pilih ini. Terus kita pilih warna sesuai dengan selera. Contoh. Kemudian ini nama siswa kita ganti warna apa? Seperti ini.
ini, dan seterusnya. Itulah pemberian warna yang bisa kita berikan pada tabel yang sudah kita kerjakan pada Microsoft Excel. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat dan nanti kita ketemu di materi berikutnya.